Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming meledakkan tombaknya dengan liar, dan setelah puluhan tembakan, bukaan itu hancur, dan Lu Ming memasukkan kode curang ke dalam kuil tertinggi. Melihat ke arah gadis itu, saya kebetulan melihat bahwa gadis itu menghancurkan lingkaran cahaya lain dan mendapatkan buku rahasia di dalamnya. 6 pilar batu dan 6 buku cheat, gadis itu mendapat 4 dan Lu Ming mendapat 2. Pada saat ini, gadis itu tampak dalam suasana hati yang lebih baik, menatap Lu Ming dengan bangga, dan mendengus dingin. Segera, gadis itu memutar matanya, dan tiba-tiba berkata, "Nak, kekuatan tempurmu tidak buruk, mengapa kita tidak bergandengan tangan dan menerobos inti gua ini?" "Bagaimana, bukankah ini intinya?" Lu Ming berkata dengan heran. "Omong kosong, tentu saja tidak. Ini adalah gua yang ditinggalkan oleh nenek moyang suku Donyi, kultivator tingkat Raja Bela Diri. Bagaimana mungkin menyingkirkan beberapa buku cheat ini?" Gadis itu tersenyum dengan jijik. "Ini sebenarnya kultivator yang tiada taranya di Martial King Realm." Lu Ming tersentak di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, matanya panas membara. Prajurit di alam Raja Bela Diri, juga dikenal sebagai raja, sangat kuat di Kekaisaran Laisun hari ini. Mungkin belum tentu ada orang kuat di alam Raja Bela Diri. Raja memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia dan menjungkir balikkan laut, begitu kuat hingga tak terbayangkan. Ini adalah gua yang kuat di Martial King Realm, jadi harta macam apa yang harus mereka miliki? "Bagaimana, ayo bergandengan tangan," kata gadis itu sambil tersenyum. Mata Lu Ming berkedip, dan dia sedikit bingung, gadis ini pasti ingin menggigitnya bukan? "Bagaimana Anda bisa begitu baik dan mengundangnya untuk berakting bersama? Jangan pedulikan dia, setujui dulu, ini peninggalan raja." Lu Ming mengambil keputusan dan berkata, "Oke, aku berjanji untuk bergabung denganmu." "Oke, ayo pergi." Lu Ming hanya bisa menatap kosong, dan berkata dalam hatinya, gadis ini sangat cantik. Dia tidak lebih buruk dari Mulan dan Qiu Yue, dan bahkan lebih baik. Sayangnya, dia terlalu aneh, ucap Lu Ming di dalam hatinya. Gadis itu menyentuh dinding ruang batu, dan segera setelah itu, dinding ruang batu mengeluarkan suara berderak, dan sebuah pintu batu tiba-tiba muncul. Lu Ming sangat terkejut, dan mau tidak mau bertanya, "Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tempat ini dengan baik? Mengapa saya harus memberi tahu Anda?" Gadis itu memutar matanya ke arah Lu Ming, mendengus dingin, dan masuk ke gerbang batu terlebih dahulu. Lu Ming mengikuti dan masuk. Setelah gerbang batu, ada lorong yang melingkari timur dan barat, dan setelah keluar dari lorong, ada ruangan batu lagi, tetapi tidak ada yang tersisa di ruangan batu ini. Lu Ming mengikuti gadis itu melewati 3 kamar batu. Akhirnya, mereka mengalami kesulitan. Di ruang batu keempat, mereka bertemu dengan mayat iblis dan bonekanya. Ada 6 total, tetapi 6 mayat dan boneka iblis ini sangat kuat, dan masing-masing dari mereka telah mencapai tingkat kelima dari seorang seniman bela diri yang hebat. Keenamnya bekerja sama, dan keduanya jatuh ke dalam pertempuran yang sulit. Namun, titik lemah mata boneka iblis itu tertangkap oleh 2 orang, dan mereka dikalahkan satu persatu. Butuh lebih dari 10 menit untuk membunuh ke-6 boneka iblis itu. Kemudian, Lu Ming melihat ke sebuah pintu batu di sisi ruangan batu. Gapura batu ini lebih tinggi dan lebar dari gapura batu sebelumnya. Panjang dan lebarnya lebih dari 2 meter, pintu batu itu terbuka, memperlihatkan lorong gelap di dalamnya. "Jika saya ingat dengan benar, melalui bagian ini, Anda akan mencapai inti terakhir, tetapi harus ada prasasti di bagian ini," kata gadis itu. Lu Ming mengangguk, dan segera, keduanya masuk. Semakin jauh Anda masuk ke dalam, gua menjadi semakin lebar, dan di bagian belakang, itu menjadi lorong besar setinggi 7 atau 8 meter dan lebar lebih dari 10 meter. Anehnya, tidak ada pergerakan di awal kilometer. Namun setelah berjalan sekitar 1 kilometer,
Tiba-tiba ada prasasti yang bersinar di sekitar gua dan di tanah. Prasasti tak berujung bersinar, dan kemudian, tiba-tiba, aliran aura panas memancar keluar, dan saat berikutnya, seluruh lorong menjadi merah, seolah-olah berada di medan api. Ho ho, sepotong api merah besar muncul dan memenuhi lorong. Ini adalah nyala api yang nyata, bukan ilusi, diringkas dengan prasasti. Desir. Tiba-tiba, sesosok tinggi keluar dari api, seluruh tubuhnya dipadatkan oleh api, memegang pedang api besar, dan menebas ke arah Lu Ming. Roh api terkondensasi dari prasasti. Hati Lu Ming terkejut, tidak berani meremehkannya. Tombak tong api muncul dan menusuk keluar. Ledakan. Cahaya senjata yang kuat langsung menembus roh api, tetapi setelah roh api tersebar, itu memadat lagi dalam sekejap dan datang untuk menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, beberapa roh api lainnya keluar, dipersenjatai dengan pisau api, tombak api, dan lain-lain, dan bergegas menuju Lu Ming satu demi satu. Di sisi lain, gadis cantik itu juga menghadapi situasi yang sama, dan dikepung dan dibunuh oleh roh api. Ledakan, ledakan, dengan raungan dan suara keras yang konstan, mereka berdua memulai pertempuran dengan roh api ini. Tetapi roh api ini sangat kuat dan tidak dapat dihancurkan, jika tersebar, mereka akan memadat kembali, membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Ayo bergabung dan terus maju. Selama kita bergegas lewat sini, kita akan menjadi inti terakhir, teriak gadis itu. Lu Ming mengangguk, dan bersandar pada gadis itu, dan keduanya menembak bersama dan bergegas ke depan. Tapi di depan, roh api semakin banyak, dan suhu nyala api semakin tinggi, keduanya sepertinya berada di dalam tungku. Api adalah medan perangku. Lu Ming berbisik, nyala api meletus, membentuk medan aneh di sekelilingnya, saat dia berjalan melewatinya, nyala api mundur secara otomatis. Tombak Gang Huo diayunkan, dan nyala api didorong, diikuti oleh tombak, membentuk naga api, meledak ke arah roh api. Menabrak, menabrak. Roh api diledakkan. Api di sini benar-benar luar biasa. Mereka benar-benar berbeda dari api gunung berapi. Api gunung berapi memperhatikan letusan dan menghancurkan segalanya, tetapi api di sini bersifat spiritual dan dapat membentuk semangat api. Hati Lu Ming tergerak, dan dia sepertinya menyadari sesuatu. Matanya cerah, dan dia merasakan sekelilingnya saat bertarung. Api bukan hanya tentang ledakan dan kehancuran, tetapi juga spiritualitas dan vitalitas. Api adalah asal mula peradaban manusia. Lu Ming terus berpikir dalam benaknya, dan tanpa sadar, kekuatan api di tubuhnya menjadi lebih kuat. Padat, kekuatan apiku hampir habis. Lu Ming sangat gembira. Tanpa diduga, momen wawasan membuat momentum apinya meningkat pesat. Awalnya, kekuatan apinya hanyalah level pemula, dan itu agak dangkal, tapi sekarang, dia akhirnya mengambil langkah besar ke depan, mendekati Xiao Cheng. Peningkatan kekuatan api membuat serangan Lu Ming semakin kuat, dengan satu tembakan, sepotong besar roh api tersapu. Di samping, gadis yang menakjubkan itu diam-diam terkejut. Pemahaman Lu Ming mengejutkannya. Itu hanya formasi prasasti. Lu Ming benar-benar memahami sesuatu dalam waktu sesingkat itu. Ledakan, ledakan. Keduanya bekerja sama dan bergerak maju sepanjang jalan, tetapi ada terlalu banyak roh api, dan sangat sulit bagi mereka berdua untuk bertarung. Selama setengah jam, keduanya terus maju selama setengah jam, menembus jarak beberapa ribu meter. Dengan kekuatan tempur mereka, mereka masih meninggalkan banyak bekas luka di tubuh mereka, yang bisa dibilang sebagai pertarungan yang sulit. Itu datang, gadis yang menakjubkan itu tiba-tiba berseru kaget. Semangat Lu Ming juga terangkat. Gua ini akhirnya berakhir, dan sebuah gua bawah tanah yang besar muncul di depannya.